Jadi terima kasih Mas Aryo. Judul saya memang value based selling. Sebenarnya kalau ini judul yang sangat umum. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa menjelajah ke internet banyak sekali cerita mengenai value based selling. Jadi intinya kita bagaimana berjualan sesuatu ya berbasis value, nilai, bukan harga. Nah, memang value based selling ini lebih cocok untuk solusi-solusi ataupun produk-produk yang sifatnya non komoditi ya, non komoditi. Jadi dan juga bukan bersifat retail gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mohon maaf banyak jualannya ataupun ya menjual solusinya itu berbentuk retail gitu ya, retail market gitu ya. Kemudian produk-produk yang komoditi yang misalnya sangat umum di pasar dan orang biasanya belinya itu karena oh nih berapa harganya? Harga oh lebih murah sana gitu, toko sebelah lebih murah gitu. Kemudian speknya juga sama. Ya sudah, ini value based selling mungkin nggak begitu tepat gitu terus terang untuk diterapkan untuk retail maupun komoditi. Nah, value based selling itu sangat cocok untuk dealing bisnis yang sifatnya B2B, business to business. Jadi misalnya dari suatu perusahaan menawarkan solusi dalam hal ini misalnya IT gitu ya ke suatu perusahaan. Ya, perusahaan itu bisa besar sekali, bisa bisa konglomerat sekalipun gitu ya. Makanya saya bilang tadi transaksi kami itu bisa bisa minimal ya untuk value based selling ini ordernya minimal ya itu miliaran udah pasti gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ya. Ini adalah agenda saya ya. Saya sampaikan dulu disclaimer dulu ya bahwa value based selling hanya cocok untuk B2B selling, sales cycle ya, sales environment. Untuk retail sama sama apa namanya tadi saya bilang commodity selling agak kurang cocok gitu ya. Nah, memang itu ada trik, ada tips, ada cara yang berbeda gitu ya. Kalau untuk commodity dan retail gitu ya. Nah, eh, adapun agenda yang akan saya sampaikan introduction sedikit tadi sudah ya. Kemudian mengapa value itu penting gitu ya untuk suatu perusahaan atau prospek customer kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengeksplor ya, mengeksplor kebutuhan atau masalah yang dialami oleh suatu perusahaan tersebut dan kita coba leverage ya solusi kita yang bisa memberikan value gitu ya, value yang bisa meresolve ataupun memecahkan masalah yang dihadapi oleh customer kita ya dalam hal ini perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian tentunya kita di akhir setelah kita explore, kita tahu solusinya, nah kita menawarkan satu proposal yang berisi value proposition gitu ya. Apa yang kita tawarkan solusi? Bukan hanya semata ada hardware, software, dan juga jasa implementasi, consultancy dan sebagainya tidak. Tapi apa value yang ditangkap? What's in it for me? Khususnya buat pemilik perusahaan misalnya. Dan terakhir, last but not least, sebenarnya conclusion-nya kira-kira ya. Nah, itu agendanya, Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke sedikit mengenai ini. Jadi, ternyata ya menurut satu survei, ya, rata-rata 87% revenue dalam suatu B2B sales ya, saya bilang, itu di-generate atau dihasilkan dari hanya 13% orang sales. Di-generate ya. Jadi artinya di dalam menurut survei tersebut dari sekian banyak sales people, orang sales lah basically, salesman lah ya, ya termasuk saya gitu. Itu hanya 13% yang meng-create opportunity, yang melakukan engagement dengan customer. Oh, Bapak butuh solusi seperti ini, Pak, supaya Bapak bisa mencapai target misalnya revenue sekian, Bapak bisa 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi Bapak bisa IPO. Prasyaratnya apa? Oh, butuh sistem back end, sistem operational yang excellent gitu ya. Kemudian front end-nya juga harus grab customer dengan cepat, akurat dengan omnichannel bla 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 bla. Nah, itu hanya 13% yang mampu membuat men-generate opportunity seperti itu ya. Dan dari 13% itu memberikan revenue 87%. Jadi artinya apa? Yang 87% lagi sales population, sales yang lain tuh kebanyakan follower. Kebanyakan cuma ngikutin aja.
baru tahu bahwa ada proyek itu begitu diundang, ada undangan tender dari perusahaan tersebut. Bayangkan. Jadi nggak banyak sebenarnya. Jadi itu fakta. Ya. Kemudian yang kedua adalah fakta yang menyedihkan gitu, bahwa ternyata rata-rata orang sales yang sifatnya B2B, yang untuk kompleks sales cycle itu ternyata lebih senang ngomong mengenai produk daripada mereka istilahnya itu bicarain masalah isu bisnis yang dialami oleh perusahaan. Jadi orang sales itu kebanyakan mengedepankan, oh saya punya produk ini Pak, bisa begini Pak, bisa begitu Pak, segala macam gitu. Tanpa kita mendengar dulu apa sebenarnya yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, ini fakta ya. Dan saya juga menemukan di tempat saya bekerja itu juga demikian, gitu ya. Apalagi yang paling parah adalah ya, masih mending ngomongin produk. Paling parah ujuk-ujuk baru pertemuan pertama sudah bicarain harga. Wah, habislah itu. Itu benar-benar menurut saya, nanti akan kita cerita ya, selanjutnya ya. Jadi pricing dari awal itu tabu gitu ya. Saya cerita tadi, Mas Haryo cerita tadi bahwa waktu saya deal dengan perusahaan Mas Haryo dulu, itu angka setelah last minute, very last minute. Saya ingat betul di call oleh Mas Haryo dan juga BOD Mas Haryo itu diburu-buru, Pak angkanya berapa? Cepat masukin segala macam. Nah gitu. Itu saya belum pernah keluarin angka setelah hampir setahun. Ngomongnya bisnis proses, bagaimana improve-nya, apa yang harus disiapkan, change management-nya seperti apa, luar biasa. Dan itu meetingnya bisa berpuluh-puluh kali gitu. Dalam bentuk presentasi, dalam bentuk demonstrasi dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, jadi kita nggak ngomongin harga dulu, bahkan produk pun ya produk ada lah disebut-sebut ya, tapi bagaimana dan berapa apa saja modulnya, bagaimana implementasinya belum diomongin. Baru kira-kira seminggu terakhir sebelum keputusan baru saya keluarkan harga. Dan itu tidak lama. Bolak-baliknya negonya nggak lama. Itu kan hari aja gitu. Akhirnya dipilih 450, saya sorry Mas ya, tanpa menyebut nama perusahaannya, 450 karena jumlahnya 4 tambah 5 tambah 0 9. Jadi saya buka aja rahasianya. Kemudian annual technical support, ada maintenance support-nya itu jumlahnya 117, jumlahnya juga 9. Itu angka unik gitu, angka unik dan itu disepakati oleh dua belah pihak. Oke, deal. Kira-kira seperti itu. Jadi sometimes gitu kita sudah sudah comfortable antar kita ngobrol sampai angkanya pun disepakati dengan ikhlas tanpa ada bibu itu turun segala nggak ada. Nah itulah satu situasi di mana very very comfortable pada waktu proses pengambilan keputusan untuk pembelian gitu. Value yang dijual gitu. Nah kemudian itulah yang saya sebut sebagai value based selling. It's not about talking. Jadi it's about listening. Jadi lebih banyak mendengar. Jadi ketika saya datang ke customer, itu lebih banyak mendengar apa masalah mereka. Mungkin dalam 2-3 kali pertemuan masih banyak dengar, banyak tanya, banyak dengar. Jangan banyak ngomong tentang kita, gitu ya. Karena kita bukan jualan produk yang sifatnya mohon maaf, komoditi atau yang sifatnya barang istilahnya consumer goods, bukan. Yang dipakai sehari habis, buang, beli lagi enggak, gitu ya. Nah, ini menjual solusi yang mungkin bisa dipakai 5 tahun, 10 tahun ke depan dan itu memberikan nilai tambah buat si perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, jadi pada kenyataannya sales people yang baik itu adalah yang dapat mendengar secara istilahnya intent. Jadi benar-benar dengerin, dicatat gitu ya kira-kira. Kita tahu masalahnya apa, maunya apa, ekspektasi customer apa. Itu kira-kira Pak. Gitu. Nah, tentunya adalah dalam hal ini value based selling adalah suatu proses untuk memahami gitu ya. Mengedepankan alasan-alasan mengapa solusi kita itu valuable, berharga buat mereka gitu ya, buat customer kita gitu ya. Jadi lebih kepada kayak semacam consultative selling sebenarnya. Memang value based selling ini adalah bagian dari consultative selling. Jadi banyak konsultasi segala macam gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita bicara value,
Value itu apa sih sebenarnya, gitu ya? Value itu konon ya, saya juga belajar ini terus terang aja. Karena saya bukan orang ekonomi, aslinya saya background-nya teknis banget. Mungkin kalau saya nanti saya cerita lebih lanjut lah ya. Nah, value itu sebenarnya adalah apa namanya? Konon katanya dibilang benefit dikurangi cost. Berapa benefit yang didapat oleh si customer untuk untuk mencapai goal-nya atau tujuannya, objektifnya, sasarannya gitu ya. Kan biasanya suatu perusahaan itu kan punya namanya apa ya, bisnis plan di tahun 2021 misalnya. Kemarin mungkin dibikin di akhir tahun 2020 gitu kan, bikin bisnis plan 2021 gimana nih gitu kan. Atau kita nyebutnya kalau satu perusahaan BUMN itu namanya RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setahun. Nah, suatu perusahaan juga punya yang namanya RJBP, Rencana Jangka Panjang Pembangunan 5 tahun gitu ya. Jadi kalau di negara dulu namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara 5 tahunan. Kemudian Repelita zaman Orba ya saya sebut, saya ini nggak bicara politik ya, tapi saya contoh aja supaya gampang. Pada waktu itu ada namanya rencana pembangunan 5 tahun. Sekarang pun juga demikian, namanya apa ya? Saya malah nggak begitu ingat gitu ya sekarang ini. Rencana pembangunan 5 tahun, tapi tiap tahun pasti ada GBHN. Dulu ada Garis Besar Haluan Negara yang sifatnya tahunan. Setiap tahun itu disampaikan oleh pemerintah presiden di hadapan MPR gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau di perusahaan juga ada gitu. Jadi RJBP yang 5 tahunan, kemudian yang setahun itu RKP. Jadi di situ punya goal objektif gitu ya. Ada tentunya perusahaan punya visi, misi, strategic objektif, kemudian action plan-nya seperti apa ya diturunkan dalam bentuk timeline gitu ya, dari Januari sampai Desember mau ngapain aja gitu ya, termasuk membangun apa, mengembangkan apa, mau jualan apa gitu ya. Nah, seperti itu, pengembangan sumber daya manusia, bla 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 gitu. Nah, itulah yang disebut customer goal gitu ya. Nah, benefit itu harus bisa benefit yang kita tawarkan, yang bisa kita tawarkan dari solusi yang kita berikan kepada customer, itu harus bisa dirasakan, harus bisa membantu customer untuk mencapai goal-nya. Ya. Apa saja benefitnya? Nah, ini contohnya adalah peningkatan produktivitas, gitu ya. Contohnya gimana sih, Pak? Gitu. Misalnya ada satu perusahaan, contohnya paling gampang aja ya. Satu perusahaan people-nya atau employee-nya 100 orang. Tahun lalu dia bisa misalnya mencapai revenue misalnya katakanlah 100 miliar. Ya, 100 miliar. Saya ambil contoh aja ya. Jadi berarti produktivitas satu employee itu dalam setahun berapa? 100 miliar dibagi 100, which is 1 miliar. Artinya, satu karyawan itu bisa mengkontribusi 1 miliar revenue untuk perusahaan. Nah, biasanya pimpinan perusahaan akan mentargetkan, saya mau revenue tahun ini naik karena mungkin COVID sudah agak melandai gitu misalnya ya. Ya saya naik misalnya taruhlah cukup naik 20%. Jadi targetnya 120 miliar gitu kan kira-kira. Nah, tapi saya nggak mau nambah orangnya juga 20 juga. Karena kalau tambah 20 berarti kan jumlah karyawan jadi 120. Artinya apa? Produktivitasnya nggak sama aja gitu. Saya mau nambahnya cuma 10 orang aja. Jadi kalaupun nambah 10 orang aja. Jadi 110. Jadi kalau 120 miliar tercapai, dibagi 110, kan pasti lebih dari 1 miliar kan, produktivitasnya. Berarti terjadi increase productivity. Itu contoh paling gampang. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya tuh Pak? Gitu. Nah, itulah nanti kita bicara lebih lanjut. Kemudian increase revenue atau volume tadi udah pasti ya. Wah Pak, dengan kondisi COVID ya udah mendingan sih, tapi kayaknya sih nggak beda jauh deh. Kita masih kerja seperti sekarang, pakai masker, masih WFH, masih menerapkan 5M, bla 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 bla. Kayaknya belum begitu banget, begitu seperti tahun 2019 ya belum deh. Nah itulah challenge-nya. Bagaimana ketika masih situasi kondisi masih belum terlalu bagus dibandingkan tahun 2020. Terakhir kan kalau nggak salah agregat pertumbuhan ekonominya minus 2,07 ya 2020. Targetnya kalau pemerintah di 2021 ini adalah positif 4% sampai 5%. Nah, itu menurut saya sangat optimis gitu ya. Saya sih terus terang secara pribadi agak sanksi sih. Tapi mungkin bisa mendekati, tidak negatif bisa ya, tapi mungkin nggak sampai 4. Bukan pesimis, tapi kayaknya kalau ngelihat gagatnya seperti itu.
Nah, tapi bagaimana caranya increase revenue gitu ya, dengan situasi yang masih sulit. Nah, bagaimana mereduce production cost, bagaimana improve profitability gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semua benefit yang harus diperoleh oleh si perusahaan itu, apalagi oleh owner, oleh shareholder, ya. Nah, jadi oh bisa Pak, asal nambah orang, asal nambah alat produksi, nambah apa lagi segala macam bisa. Nah, tapi apalagi? Nah, gitu ya. Nah, itu nanti yang kita tawarkan sebagai benefit. Yang kedua, di sebelah kanan ada cost. Cost-nya apa? Misalnya, cost adalah yang customer harus minimize ya, ketika dia harus mencapai goal tadi, gitu ya. Jadi di satu sisi kita harus ada benefit yang bisa bisa memudahkan kita untuk mencapai goal, sementara cost itu adalah kita harus minimize justru. Jadi jangan mentang-mentang kita mau 120 miliar tadi, nambah orang juga 20 orang gitu. Itu kan sama aja, cost-nya juga ya produktivitas ya sama aja, nggak ada nilai tambah lah, nggak ada sesuatu yang improve gitu ya. Kemudian total cost of ownership gitu ya. Jika kalau misalnya ada satu oke, nambah alat produksi, nambah mesin misalnya kalau pabrikan ya. Oh, nambah mesin. Oke, mesin ini berapa harganya, harga belinya gitu. Terus kemudian lifetime-nya berapa tahun, misalnya 10 tahun, dalam kurun waktu 10 tahun tadi berapa maintenance cost-nya gitu. Dihitung semua tuh biayanya. Jadi harga belinya berapa, kemudian maintenance cost-nya dalam 10 tahun tuh berapa ya, biaya training berapa dan sebagainya. Itu disebut TCO. Jadi bukan hanya harga belinya doang, tapi juga maintenance dan juga biaya sumber daya manusia yang melakukan support tersebut. Nah, begitu juga untuk ada opportunity cost. Jika kita misalnya kita jual produk dari suatu perusahaan itu, pasti ada cost kan untuk sales-nya kan, untuk kompensasi lah, untuk transportasi lah, untuk entertain segala macam, itu pasti ada cost. Nah, itu juga harus ditekan gitu ya. Nah, kemudian time to market. Jika kita punya suatu produk, harus cepat bisa ditawarkan ke pasar, itu semakin cepat makin bagus gitu kan. Apalagi kalau produknya tuh yang dijual oleh customer tersebut adalah sifatnya retail ataupun consumer goods misalnya ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sehari-hari gitu ya. Nah, itu harus cepat. Siapa yang cepat di pasar, biasanya duluan dia menguasai pasar gitu. Kalau barang-barang retail kan harus begitu. Ya, kayak zaman dulu gitu kan. Kalau orang zaman 70-an yang waktu saya masih kecil ya, orang orang tua-tua kita bilang mau rokok, saya mau beli bentul gitu. Terkenalnya waktu itu bentul kan. Kemudian saya mau beli jarum, ya. Saya mau beli gudang garam. Dia nggak nyebut rokok. Tapi karena mindset orang brand-nya udah tertancap di otaknya, maka yang disebut mereknya. Jadi time to market itu penting. Kenapa? Karena produk-produk itu duluan di pasar. Gitu. Yang belakangan baru muncul tuh, ya, belum begitu dikenal kan zaman dulu kan, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira itu Pak, Bapak Ibu semua. Jadi value itu is about benefit dikurangi cost. Semakin besar benefitnya dibandingkan cost, maka value-nya makin tinggi. Itu kira-kira. Ya. Nah, jadi sorry. Jadi suatu penelitian mengatakan bahwa value itu adalah perbedaan antara harga yang kita charge, kita sebagai sales-nya ya, harga yang kita charge ke customer, solusi kita, dan benefit yang diperoleh oleh si customer tersebut. Jadi semacam value for money, gitu kira-kira ya, singkatnya. Saya sering tuh, kalau ketemu dengan para owner, para BOD, saya ingat betul tuh, saya ketemu dengan direktur utama grupnya Petra Food yang punya Ceres, ya. Saya nggak sebut lah ya, Ceres yang bikin Silver Queen lah, basically gitu ya. Itu kan punya perusahaannya Petra Food-nya di Singapura tuh, base-nya di Singapura Pak. Secara HQ tuh di Singapura, cuman pabrikannya di Indonesia semua dan pasarnya kebanyakan di Indonesia. Dan mereka masih leading kan untuk coklat kan. Nah, itu ketemu di satu hotel lah ya di Bilangan Semanggi waktu itu zaman dulu tahun-tahun awal 2000-an. Value for money-nya mana Bang gitu. Tunjukin ke saya gitu kira-kira. Bayangin. Ngomongnya begitu. CEO-nya tuh Pak ngomong. Orang kita sih, tapi base-nya di Singapura. Gitu ya. Nah, sesimpel itu. Value for money-nya apa? Gitu loh. Tunjukin ke gue oke lah, setuju lah kayak gini solusinya bisa begini-begini. Value for money-nya, nah jadi value-nya apa? Nah, konon menurut Warren Buffett ya, itu ini pakar boleh dibilang orang terkaya ya, selalu nomor 5 lah ya, selalu 5 besar gitu. Kadang nomor 1, nomor 2, kadang nomor 3, sekarang nomor 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu. Nah,
Dia banyak punya perusahaan, kayak George Soros lah gayanya. Cuman kalau George Soros kebanyakan yang spekulasi kan, kalau dia enggak. Dia pintar dia memberikan. Dia apa namanya, menempatkan dananya di saham-saham itu. Nah, dia bilang price is what you pay, gini kan. Value is what you get. Ya, jadi harga itu apa yang kamu bayar, tapi value itu ya apa yang kamu dapat gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau gue bayar misalnya 1 miliar, gue dapat apa nih? Gitu loh. Apa what's in it for me? Saya dapat apa nih? Kalau saya spending 405.000 10.000 US dollar, saya dapat apa nih? Gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya value. Nah, value itu sendiri nanti kita lihat ya. Itu bisa sifatnya nanti ya berikutnya bisa tangible, bisa intangible. Nanti dalam slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada satu grafik yang menarik. Ya, tadi kan dibilang semakin tinggi value-nya, maka harusnya apa namanya price bukan jadi isu gitu. Yang saya tadi cerita bahwa saya melakukan engagement itu bisa memang setahun ya, normally setahun ya, hampir setahun kalau complex cycle gitu ya. Ya hitungannya jarang sekali lah deal itu 3 bulan tuh jarang. Ada sih, saya pernah juga di bawah 3 bulan langsung deal bisa. Nanti saya ceritain. Jadi kenapa kok bisa bahkan saya tidak melibatkan pre-sales technical sama sekali gitu ya. Nah, ini jadi ada dalam grafik ini di sebelah kiri itu price itu apa namanya harusnya apa namanya kita bilang kalau kita bicaranya lebih ke value maka makin lama semakin kita engage customer itu makin lama maka value kita makin naik. Jadi kalau stage 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita bisa ngomongnya sama customer itu makin intens, makin tertarik gitu ya sama kita, solusi kita, maka nilai strategic value-nya makin tinggi. Kita diakuin gitu, ya. Dia masih mau ketemu sama kita terus dan terus dan terus itu udah pertanda bagus. Ya, pertanda bagus. Sebaliknya, kalau kita ketemu sekali, mungkin 2 kali masih oke. Pertemuan ketiga dia udah mulai ada alasan nih customer-nya. Alasan lah apalah mau oh saya sorry meeting, saya mau keluar kota bla bla bla. Itu udah tanda-tanda tuh. Ada sesuatu yang kayaknya kita nggak pas gitu. Jadi nggak nyangkut di mereka ya di customer kita gitu ya. Jadi value kita agak turun. Nah, biasanya untuk menghadapi situasi itu kita melakukan tactical. Tactical-nya apa? Ya, udah mulai main harga tuh. Pak, ini misalnya nih sebagai AM ya, saya sales-nya gitu ya. Bulan depan nih akhir quarter nih. Akhir quarter saya kan butuh number gitu kan, butuh closing gitu kan. Pak, kalau bisa closing minggu depan, artinya bisa deal sebulan, saya Bapak kasih diskon tambahan 30%. Nah, udah main tactical tuh. Nah, itu yang disebut tactical value. Jadi kecenderungannya harga akan turun gitu ya. Sementara kalau kita ngomongnya ke customer solusi dan segala macam, value kita tinggi gitu ya. Nah, semakin tinggi value-nya, harga nggak terlalu dilihat, maka biasanya cepat deal-nya. Sebaliknya, ketika kita mungkin customer-nya sudah tidak begitu happy, tidak begitu welcome sama kita, untuk deketinnya caranya gimana? Melakukan tactical. Apalagi kalau misalnya kita terlambat, ada suatu tender gitu ya, dalam suatu situasi, tender, wah nilainya gede ini, 150 miliar nih. Solusi kita fit, kita bisa nih semua. Tapi kita tidak meng-create project itu. Kita cuma dapat undangan tender gitu ya, kira-kira gitu ya, udah ditetapkan spesifikasinya harus ini, harus itu, harus bisa ini, harus bisa itu, dan implementasinya harus dalam kurun waktu sekian dengan orang yang certified berapa banyak. Nah, ini kita di drive sudah kita cuma follower doang. Akhirnya yang kita lakukan apa dalam kondisi seperti itu? Kita tactical value. Kita main tactical aja. Ya udah, kita coba merebut punya orang. Caranya gimana? Banting harga. Caranya begitu kebanyakan. Dan itu sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Sangat banyak terjadi di mana-mana. Jadi itu tadi yang 87% sales-nya tadi itu tidak meng-create opportunity. Akhirnya yang terjadi apa? Yaitu main harga, terus apa lagi? Dan segala macam lah yang sifatnya bukan value. Nah, itu. Itu situasinya ya. Jadi ada perbedaan antara value makin tinggi, maka price menjadi lebih rendah kesannya. Artinya tidak dianggap gitu. Sebaliknya, kalau value kita di mata customer itu kecil, maka kita harus banting harga supaya kelihatan bahwa harga kita bagus gitu. Kan kalau di mata customer harga murah, harga bagus berarti kan. Tapi buat kita harga murah berarti harga situasi yang kurang bagus gitu kan. Karena value kita rendah di mata customer gitu. Jadi agak kebalikan gitu ya.
Nah, jadi di sini saya bilang tadi, if you focus on the value, price become less important. Jadi orang nggak lihat harga, oke, gue setuju. Nah, contoh paling gampang lagi ya. Orang kenapa walaupun Indonesia lagi suffer kayak gini, lagi ekonomi jelek kayak gini, tapi kenapa penjualan mobil mewah itu masih bagus? Bahkan konon penjualan mobil mewah bekas itu sangat laku, Pak. Saya bilang ada teman lah yang suka jualan mobil mewah gitu ya. Yang mobil Mercy, BMW, bahkan Lexus gitu, Pak, itu justru laku, Pak. Kenapa, Pak? Karena harganya jatuh, Pak. Orang butuh duit. Untuk ngilanginnya gimana? Ngilanginnya gimana? Ada ini ya, masuk ya. Nah, oke. Jadi orang butuh apa? Kenapa orang masih karena harganya jatuh, tapi orang butuh prestige. Oke, harga Mercy ini yang biasanya normal 600 juta, second tiba-tiba menjadi 400 juta. Boleh nih, gitu kan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Value-nya apa? Prestige dia naik, Pak. Jadi harga menjadi, oke, gue beli deh 400 juta, nggak pakai nawar lagi. Jadi price become less important karena dengan gue menumpangi mobil yang harganya 600 juta seakan-akan gitu, bahkan barunya mungkin lebih dari 1 miliar gitu kan, ya walaupun tahunnya lebih lama gitu. Tapi kan prestisnya dapat. Nah, value tuh, ya value gitu ya. Nah, jadi harga nggak dipikir lagi oleh mereka yang punya duit gitu ya. Nah, sebaliknya ya, if you don't focus on value, ya, maka kalau value-nya nggak kelihatan di mata customer, kita tidak bisa menunjukkan juga gitu ya, maka yang diomongin cuma harga, 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 harga. Matilah kita. Perang harga terjadinya. Dan udah lewat lah tuh kayak itu. Mungkin masih bisa menang, tapi suffer. Margin tipis. Dalam perjalanan namanya project kan, project implementasi butuh waktu minimal 6 bulan, setahun. Nah, ada molor dikit pasti akan draining ya, overrun dikit udah costly. Udah ujung-ujungnya kalau dihitung profit and loss di akhir project minus. Ada ini nih masuknya apa namanya? Sorry. Ada noise. Oke. Ya, silakan lanjut Pak. Kalau ada seperti itu tenang aja, saya yang langsung mute Pak. Silakan lanjut Pak. Ya. Baik. Nah, Brian Tracy ini salah satu coach ya terkenal ya. Dia bilang the more you focus on the value of your solution, maka less important your price becomes. Jadi artinya kalau lebih fokus ke value dan customer tertarik bicara masalah value, solusi gitu ya, yang bisa meresolve masalah yang dihadapi suatu perusahaan, maka harga menjadi nggak penting banget. Gitu. Yang penting masalah gue nih produktivitas gue naik, karyawan gue naik. Saya bisa bikin laporan keuangan tepat waktu karena mungkin perusahaan itu sudah IPO ya, sudah TBK. Karena kalau nggak tepat waktu itu telat sehari penaltinya ratusan juta. Ya kan? Pusing saya ini. Udah TBK ternyata laporan telat mulu gitu ya. Clock-nya merugi kan dia. Nah, namanya juga nggak bagus. Bisa jadi itu saham turun di matanya bisa di delisting. Nah, itu dihindari kan. Nah, kayak gitu-gitu Pak. Oke lah, spending berapa? Implementasi ini sistem finance accounting yang bagus nih, yang lebih robust, saya bilang gitu. Yang bisa integrated segala macam, langsung saya bisa lihat dalam bentuk dashboard gitu. Oke Pak, butuh biaya sekitar 50 miliar. Oke, revenue berapa tahun ini kita? Target revenue berapa? Kita target misalnya 5 triliun. Nothing. 50 miliar, oke, sign. Kira-kira gitu Pak. Nah, implementasi berapa lama? Ya, kalau finance doang 6 bulan, Pak. Oke, 6 bulan. Total cost berapa untuk segala macam? 50 miliar tambah 5 miliar, 55 miliar. 55 miliar dibandingkan 5 tadi berapa? Berapa triliun tadi? Berapa kira-kira? Berapa persen? Nah, cara berpikir top management seperti itu, gitu ya. Antara lain gitu. Jadi ini penting ya. Karena memang ada triknya lagi. Itu ada ilmunya juga. How to think and act like CEO. How to think and act as a CFO. Nah, itu penting buat seorang sales ya, apalagi yang jualan solusi itu harus tahu bagaimana mereka berpikir. Gitu ya. Jangan kita berpikir menurut maunya kita saja. Wah, susah itu. Gitu. Jadi saya juga harus tahu tuh, misalnya bagaimana misalnya kalau Mas Haryo tuh sebagai customer saya, Mas Haryo gayanya gimana sih gitu, hobinya apa sih? Nah, itu penting tuh, Pak. Jadi nanti di slide berikutnya akan bicara lebih ke sana ya. Nah, jadi masalah benefit dan value
kemudian price dan segala macam ini udah kita bahas ya. Next-nya. Nah, kalau kita bicara value, ini kita bicara kan saya bilang tadi B2B ya, business to business, suatu perusahaan ya. Jadi kalau kita bicara value, apalagi yang sifatnya perusahaan itu sudah cukup besar gitu, customer kita misalnya cukup besar, misalnya group of company gitu. Saya cerita sedikit. Di akhir 2016 saya engage dengan suatu perusahaan TBK. Ya, saya nggak bisa sebutlah namanya ya. Mereka itu punya masalah. Jadi mereka spending itu setiap bulan itu untuk IT itu sekitar 500 juta di luar biaya orang atau SDM ya. Bicara aplikasi dan segala macam 500 juta setiap bulan. Jadi dia spending 6 miliar setahun hanya untuk pengerjaan IT gitu ya. Dan ternyata nggak beres-beres. Bikin aplikasi ini nggak beres, kemudian akhirnya laporan keuangan sering terlambat gitu ya. Itu udah TBK loh, kita bicara TBK, belum punya sistem gitu ya. Saya sebut aja. Saya nggak bisa sebut namanya, tapi yang pasti TBK. Nah, dia come up ke kami gitu ya, antara lain solusinya. Dan mereka juga nggak punya banyak orang IT, cuman hitungan ya paling banter 10 orang lah gitu ya. Mereka kalau untuk menangani solusi aplikasi untuk finance, accounting, manufacturing gitu ya, distribution dan segala macam udah pasti kewalahan lah gitu ya. Dan sistem data center-nya juga masih ya bukan data center, basically mereka cuma ruang server doang gitu ya. Nah, mereka akhirnya come up dengan kita dengan minta solusi end to end, pokoknya saya bisa laporan keuangan tepat waktu, lebih akurat datanya, saya bisa akses dashboard-nya gitu ya. Laporan keuangan laporannya dari secara mobile gitu ya, bisa dari mana aja, tidak harus kontak lagi ke sekretaris. Nah, kita come up dengan engagement, melakukan survei dan segala macam, sampai come up dengan suatu solusi. Dan dalam tempo kurang dari 3 bulan, kita close. Nilainya berapa, saudara-saudara? 22 miliar. 22 miliar. Ya. Solusinya apa saja? Solusi untuk finance, accounting, manufacturing, distribution, kemudian juga CRM, customer relationship management, segala macam. Implementasi less than 1 year. Dan itu 22 miliar untuk 5 tahun, saudara-saudara. Jadi sifatnya tapi berbasis cloud. Nggak lama itu kita kick off, dan apa yang dilakukan oleh BOD mereka di hadapan semua senior leader mereka. Kita harus berubah, kita harus lebih baik, dia bilang gitu ya. Dan kalau Anda nggak setuju dengan pendekatan ini, silahkan keluar, silahkan resign. Kira-kira begitu, Pak. Nah, itu luar biasa. Jadi memang dibutuhkan suatu keberanian, komitmen tinggi dari top manajemen untuk berubah ya lebih baik. Ini jadi solusi yang kita tawarkan itu harus memberikan benefit gitu ya. Tadi memberikan benefit, value gitu ya. Supaya bisa laporan keuangan lebih cepat, kemudian manajemen operasional juga lebih efisien dan seterusnya ya. Nah, nggak lama setelah itu holding company-nya di bulan Januari pada waktu kick off itu, kemudian saya ketemu lah, ngobrol di meja gitu sambil makan siang gitu, waktu itu belum Covid ya, 2016 akhir. Saya juga lagi butuh nih Pak solusi seperti ini Pak. Dia ngomong tuh di HQ, anak dari pemiliknya. Loh, gitu Pak ya? Kok kami nggak diundang Pak? Kami nggak tahu kok. Wah, saya udah undang Anda, tapi yang datang si ini. Disebutlah nama PT partner lain ya, bukan kami gitu kan. Oh gitu, bisa nggak Pak? Kasih waktu kita sekali lagi untuk ini melakukan ini. Ya bolehlah, nanti sekitar setelah tahun baruan ya, sekitar tanggal 5 Januari. Setelah ngotot-ngotot, akhirnya 8 Januari kami datang. Kebetulan HQ-nya tuh di luar kota Jakarta. Nah, kita datang, kita lakukan assessment selama seminggu kemudian kita come up dengan solusi, kita presentasi, demo, segala macam. Akhirnya di bulan akhir Maret kami close. Nilainya naik lagi, 35 miliar, Pak. Ya, 35 miliar untuk menangani 18 perusahaan dari grup konglomerat tersebut. Implementasi setahun. Selesai. Alhamdulillah. Nah, apa yang diomongin perusahaan itu? Ini Pak, semuanya Pak. Ini contoh tipikal yang saya di ini Pak, di slide ini Pak. Ya, bicaranya gini nih, perusahaan yang sebelah kanan yang sifatnya tangible nih. Kebanyakan yang bisa diukur gitu ya, bisa diukur. Contohnya increase fill rate, on time delivery, bla bla bla. Banyak sekali. Ini tipikal perusahaan, tipikal ya. Mungkin ada yang lebih sederhana, ada yang lebih kompleks juga gitu ya. Tergantung ya, setiap perusahaan beda-beda gitu ya.
industrinya ataupun vertical industri, sifatnya juga beda-beda. Tapi ini tipikal lah contoh ya. Nah, jadi sebelah kiri ini intangible, Pak. Nah, biasanya yang intangible ini yang kebanyakan top management ngomonginnya. Pokoknya gue mau nggak tahu deh, karena itu TBK, pokoknya shareholder value-nya, customer value-nya naik. Saya mau dividen naik, karena profitability kita makin bagus, revenue makin bagus, sehingga dividen makin naik, kemudian shareholder value naik, perusahaan juga NPV-nya naik. Supaya apa? Supaya nilai sahamnya juga naik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang diharapkan oleh top management suatu perusahaan ya. Tipikal. Umumnya begini gitu ya, kira-kira. Nah, ini adalah yang sifatnya tangible, yang biru ini yang sifatnya intangible ya. Saya nggak menganalisis lebih detail lagi, ada tekniknya lagi khusus bagaimana kita sebagai salesman itu ingin tahu gimana caranya Pak, ingin mengetahui kalau ada masalah inventory turnover, kemudian di mana ada semacam fraud dalam hal distribution barang ataupun inventory ataupun procurement, pemecahan masalahnya, resolusinya bagaimana. Itu ada tekniknya sendiri. Itu mungkin di lain waktu, mungkin dengan Mas Haryo nanti kita coba range Mas. Itu ada tekniknya khusus. Saya punya caranya gitu, triknya supaya bisa meyakinkan shareholder ataupun pemilik perusahaan untuk oh iya saya butuh sistem ini, gara-gara ini berarti gua harus begini. Nah itu ada tekniknya. Saya nggak bicara itu sekarang karena waktunya nggak cukup. Saya bicara masalah value-nya aja dulu ya. Nah ini contoh-contoh adalah value yang bisa kita deliver. Nah yang ada contohnya 6 gampang aja ya. Ini yang sifatnya tangible, kemudian yang sifatnya intangible dan juga process improvement. Jadi paling gampang gini. Apa bedanya tangible dan nggak tangible? Intangible itu bisa dirasain, bisa diukur. Kebanyakan orang-orang yang berpikir tangible itu adalah orang-orang yang level menengah ke bawah. Artinya gini, middle manager gitu sampai ke bawah. Ya pokoknya saya bisa saving money, saya bisa lebih irit, lebih bla 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 semuanya gitu ya. Tentang intangible itu sebenarnya makin tinggi yang nggak kelihatan, nggak terasa, tapi value-nya kerasa gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh-contoh aja saya tunjukin gampangnya kayak apa sih gitu. Nah, ini bicara masalah value ya. Nah, sekarang itu bicara masalah value, apa itu value, betapa pentingnya value sudah saya sampaikan cukup panjang lebar, tapi kalau nanti ada mau pertanyaan lebih lanjut, monggo gitu ya. Saya lanjutkan dulu sementara ini. Sekarang kita lihat dari sudut pandang kita sebagai orang sales ya, Ya. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa orang sales itu kalau belum apa-apa ujuk-ujuk udah bicara masalah harga, nah itu biasanya levelnya di sini nih Pak, cuman order taker doang Pak, gitu. Jadi ini kita bicara dalam konteks B2B ya, B2B. Jadi yang project-project yang bukan retail, bukan komoditi ya. Kalau komoditi sama retail udah pasti bicaranya harga harganya berapa cepat, kemudian kualitasnya gimana, udah tinggal kirim via Gojek atau GoFood atau apalah gitu. Nah itu sifatnya retail. Yang jadi value cuma satu, harga murah, cepat gitu ya, barang bagus, dah itu aja. Ya itu yang terjadi di e-commerce sekarang kan, dengan ya sebutlah Tokped, Gojek segala macam. Pasti karakterisnya begitu. Nggak ada cerita, oh ini bisa memberikan value kah untuk 5 tahun apa? Dia bicara masalah barang yang habis hari itu juga atau mungkin minggu depan udah habis, susah. Bukan value itu penting beda cara pandangnya beda. Nah cara jualannya juga beda gitu. Nah ini kita bicara lagi-lagi kepada yang sifatnya B2B ya. Nah jadi kalau B2B kita terapkan dengan pendekatan retail, ya udah nggak ada value Pak, gitu. Cuman order taker istilahnya. Cuman ya oh ini solusinya apa? Suatu customer butuh ini dengan spek ini bla bla bla, kemudian implementasi dihitung berapa, kemudian harga berapa, udah. Wah itu nggak ada value. Kebanyakan kita kalah dalam berbisnis tuh Pak, biasanya gitu. Karena nggak memahami apa yang diinginkan customer. Apa masalah customer gitu, nggak paham. Dan bahkan nggak deket sama customer, cilaka. Ya kan? Cilaka itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah product seller. Nah, yang agak lebih bagus lagi adalah kalau solution provider, agak mendingan. Ini tengah-tengah lah. Jadi kita udah melakukan engagement dengan customer-nya, nanti ada slide berikutnya ya. Kemudian lebih hebat lagi nanti solution consultant. Jadi si customer itu udah nanyain kita, saya ada masalah nih begini, gimana bang? Tolong datang ke tempat gue gitu. Nah itu udah jadi consultant. Lebih keren lagi kalau jadi strategic partner. Ya, saya pernah Pak, kebetulan ini pengalaman saya nih, saya ceritain pengalaman apa adanya. Ini konglomerat Pak, grup konglomerat.
ya saya bilang, saya nggak sebut namanya, nggak boleh. Dia saking percayanya sama saya waktu itu ya, bukan ujub ya, tapi ini fakta aja. Kita udah panjang lebar, saya udah engagement, udah melakukan assessment ke pabriknya di daerah Tangerang sana, dan hasil assessment itu bisa, saya boleh bilang mungkin sekitar 10 cm, Pak. Bayangin, assessment-nya, bisnis proses mereka kayak gimana, masalahnya di mana, solusi kayak apa, 10 cm, Pak. Kita ngerjain itu dengan pre-sales technical consultant saya. Ngerjain sekitar sebulan lah. Saya turunkan orang jagoan dari dari Singapura waktu itu, orang Malaysia Singapura, untuk memberikan assessment juga. Come up, akhirnya solusi kita dipilih. Nah, udah oke nih. Cuman dia harus milih siapa yang implement solusi ini. Kan nggak mungkin saya sebagai prinsipal. Toh. Nah, bayangin, saking dia percaya sama saya, dia minta saya duduk di samping BOD itu. Sini Pak Bambang. Saya akan undang, sebutlah implementer itu satu dari Big Four consultant, duanya lagi adalah local consultant. Suruh presentasi. Wah, saya udah kayak udah besar, pokoknya udah kayaknya merasa terhormat banget lah gitu ya, duduk di samping BOD. Saya juga nggak enak juga tersibuk-sibuk karena apa? Partner saya itu partner saya semua kan, kira-kira seperti itu kan. Tapi karena dipercaya, akhirnya mereka menempatkan saya sebagai strategic partner. Itu Pak. Jadi nikmat sekali Pak. Jadi bahkan sekarang kalau misalnya saya ketemu di mall dengan CFO itu orang Malaysia kebetulan, itu salaman masih ingat gitu ya, masih ingat gitu ya. Dan bahkan relationship itu bisa long lasting Pak. Jadi enggak cuman wah ini Pak BHP ini yang jualan dulu gua berapa miliar jadi gua gimana, enggak gitu ngelihatnya. Jadi mereka ngelihatnya justru hal-hal yang sifatnya positif. Dan sampai sekarang solusi itu masih dipakai oleh perusahaan itu. Saya kan jadi bangga gitu kan. Bahkan saya udah keluar dari perusahaan itu udah lama, udah itu terjadi tahun 2002 sampai sekarang solusi itu masih dipakai. Udah berapa? 18 tahun lebih. Saya kan bangga. Kenapa bangganya? Wah, saya bisa ngomong sama anak saya. Itu konglomerat itu pakai solusi sistem apa? Dan mereka menjadi lebih bagus. Wah, itu bangganya luar biasa, Pak. Itu value buat kita, gitu ya. Jadi itulah yang kita sebagai sales itu, sebenarnya sales itu adalah orang yang di Indonesia ini susah ya. Sales itu dianggap suatu profesi yang rendah gitu ya, unfortunately ya. Karena apa? Orang mindsetnya orang sales, sorry ya, saya sebut merek ya. Ya, saya nggak usah boleh jualan barang-barang elektronik rumahan itu, datang-datang ke rumah, datang beli minuman, jualan minuman, datang-datang ke rumah gitu kan. Kesannya sales seperti itu. Akhirnya istilahnya mindset orang terhadap sales itu jelek. Ya, nggak bagus. Wah, lu cuma sales doang ya. Bagus, udah kuliah lama-lama di reputable university, IPK 3, cuma jadi sales doang gitu. Kira-kira gitu kan. Padahal kalau ditengok lagi, Pak, tengok ke luar. Perusahaan-perusahaan itu yang besar-besar, yang global sekarang, itu kalau nggak pakai sales yang kuat, yang hebat, nggak bakal besar mereka seperti itu. Termasuk yang saya sebut tadi ya, perusahaan-perusahaan IT yang besar-besar, sebut aja. Oracle, SAP, Microsoft, itu kalau nggak ada orang sales, Pak, nggak akan sebesar ini. Gitu ya. Memang produknya harus bagus juga. Tapi kalau produk bagus nggak bisa jualan, sami mawon, Pak, hancur juga. Contohnya Inggris. Inggris itu database yang keren waktu itu tahun 90-an. Oracle pun kalah. Tapi karena nggak kuat sales-nya, gitu ya, penjualannya makin turun, akhirnya diakuisisi sama perusahaan akhirnya fade away, Pak. Blue Code sekarang. Dulu terkenal proksinya. Tapi mana sekarang Blue Code namanya? Nggak ada. Udah nggak ada nama Blue Code. Nggak tahu udah dibeli sama siapa lagi, saya lupa. Saya pernah di Blue Code juga kebetulan. Nggak lama sih, 1,5 tahun dulu, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu udah nggak jelas, Pak. Nah, jadi artinya apa? Sales itu berperan penting. Jadi, banggalah kita menjadi seorang sales. Gitu. Ya. Bukan suatu pekerjaan yang hina. Bahkan, ya sorry ya, agak sedikit agamis ya. Nabi Muhammad pun profesinya pedagang. Pedagang aslinya. Sales. Gitu. Ya, bahwa kemudian beliau itu menjadi nabi, itu lain hal. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi artinya sales itu adalah profesi yang mulia. Bahkan mungkin adalah, saya bilang, frontier ya, ujung tombak dari suatu perusahaan. Kalau nggak ada orang sales, nggak ada gaji tuh untuk karyawan. Kasarnya gitu. Nah, jadi harus bangga. Itu dulu penting. Nah, kemudian kita mindset-nya harus tingkatkan sampai sini, Pak. Sampai menjadi strategi partner. Nah, langkah untuk ke sini itu nggak gampang. Memang butuh waktu, gitu ya. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung kitanya. Gitu.
Dan yang pasti, saya bilang nih, first thing first, kalau kita seorang sales itu menghadapi satu situasi sales, itu anggaplah sebagai battle, sebagai pertempuran untuk dimenangkan. Jadi jangan anggap remeh, harus serius. Wah ini perang. Bagaimana gue harus menaklukkan customer ini? Lawan gue si itu tuh. Harus selalu. Dan bahkan ini saya menerapkan ya, saya pribadi menerapkan, saya selalu nggak percaya banyak orang, banyak informasi. Saya harus find out sendiri. Oh, saya nggak percaya tuh kalau customer ini lemah. Nggak, saya find out dulu. Jadi kita harus selalu waspada untuk memastikan bahwa kita bisa menang. Gitu. Jangan terlalu meremehkan situasi. Makanya apapun harus kita lakukan. Gitu. Ya, tentunya dengan cara yang elegan ya. Jangan sampai cara-cara yang ya sorry lah ya, namanya juga sales gitu kan, kira-kira gitu kan. Ya lo kan harus si entertain segala macam ya, apa segala macam gitulah. Nah, enggak gitu juga. Gitu. Nah, itu adalah triknya lagi. Jadi ada triknya lagi. Nanti saya cerita lebih banyak ya tentang hal itu. Nah, kemudian semakin dekat kita atau semakin bagus hubungan kita ya dengan apa namanya dengan customer itu maka hubungan kita akan peran kita akan menjadi lebih tinggi di mata customer dan itu tentunya berharga buat kita gitu kan kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian, saya bilang tadi, biasanya butuh waktu cukup lama gitu ya, kasarnya bergantung jam terbang. Nah, gampangnya gini, kalau di orang pengalaman udah lama, jadi account manager, salesman, jadi sales manager, jadi sales director gitu, biasanya dia punya karena udah punya pengalaman, dia punya daya intuisi, dia punya, tips and tricks yang lebih kaya gitu ya, dan bahkan kecenderungannya lebih bermain in kontekstual. Informal engagement rather than technical only gitu. Nah, jadi itu memang dinamikanya di situ untuk seorang sales gitu ya. Biasa sebaliknya kalau sales itu orang baru biasanya bicaranya technical harga gitu ya. Jadi agak lugu-lugu gitu loh. Jadi gampang. Nah, tapi kalau udah makin pengalaman biasanya harga tuh paling belakang banget gitu. Apalagi kalau kita udah deket sama customer belakang lah, udahlah bos, tenang aja, lo percaya sama gua gitu. Ya oke, gue percaya gitu. Nah, udah, ya gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya, jadi bahkan saya punya keyakinan bahwa good salesman itu can sell anything, anywhere, anytime. Nah, gampang kan? Jadi good salesman itu bisa jual apapun, kapanpun, dan dimanapun. Gitu loh. Jadi kalau ada satu account manager, sales itu berpuluh-puluh tahun megang account itu saja, yang sifatnya farming, saya nganggap itu bukan salesman. Karena bisanya itu doang. Coba kalau dia coba lari ke industri lain atau customer lain, bisa nggak dia jualan solusi yang sama? Dengan karakteristik industri yang berbeda? Belum tentu. Karena butuh takes time lagi kan, dia untuk memahami industrinya, memahami karakteristik industri ataupun perusahaan yang di industri tersebut. Nggak gampang loh, nggak gampang. Itu takes time lagi gitu. Nah itu kira-kira. Jadi saya percaya salesman itu adalah satu sisi profesi yang mulia, menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan dan nggak gampang gitu ya. Tentunya kalau kita udah makin hebat, tentunya kompensasi yang kita terima akan makin gede. Udah pasti itu Pak. Kita nggak usah macam-macam, udah pasti orang akan lihat kita. Gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh bukan contoh ya, satu contoh aja lah saya ambil bahwa 4 fase successful selling. Pertama, memahami situasi. Ya, kemudian situasi apa? Situasi salesnya. Apa sih masalahnya nih? Perusahaan apa yang kita target? Masalahnya apa di perusahaan itu? Bisnis isunya apa? Bisnis drivernya apa? Problemnya di define, ya. Kemudian kita coba klarifikasi secara short term dan long term implikasinya terhadap masalah itu apa. Kemudian kita kuantifikasi ya payoff-nya gitu ya dari kebutuhan dan juga apa yang harus mereka bayarkan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya, how to engage customer-nya dan juga meleverage value-nya, gitu ya. Nah ini. Jadi ini kayak pipeline, Pak. Jadi pada waktu kita ketemu satu opportunity bisnis gitu ya, satu perusahaan gitu. Nah, kita harus memahami dulu simptomnya atau gejalanya. Jadi kita harus memahami masalahnya. Apa sih masalahnya nih? Oh, misalnya salah satu masalahnya penjualan menurun terus dalam 3 tahun terakhir. Pak Bambang, mohon maaf. Ya. Tinggal berapa lama? Iya, Pak. Tinggal berapa menit, Mas? 5 menit, Pak. Oh, oke. Ya, 5 menit ya. Waduh. Oke, saya cepet ngebut aja deh.
Nah, jadi simptomnya seperti apa, problemnya seperti apa gitu ya. Kemudian kita coba harus cari root cause-nya gitu ya. Caranya gimana root cause-nya itu dengan cara bertanya dan men-challenge gitu. Nah, ini yang kita lakukan sebagai assessment gitu ya. Kemudian apa business impact-nya dari masalah yang dihadapi oleh customer tersebut gitu ya. Kemudian dia akhirnya dengan masalah tersebut berpengaruh pada apa tadi tuh, yang tadi masalah apa namanya root cause analysis ya, sampai ke shareholder value tadi. Itu business impact gitu ya. Ada nggak business impact dan financial impact-nya. Jadi kalau misalnya inventory turnover-nya tinggi atau fraud-nya tinggi, itu mempengaruhi profitabilitas gitu misalnya ya. Kemudian laporan keuangan itu terlambat juga kena penalti, juga ada financial impact-nya juga, business impact-nya juga ada, image-nya jadi jelek gitu perusahaan, jadi nggak dipercaya oleh customer-nya dan seterusnya. Kemudian personal impact apa? Nah, personal impact kepada si bosnya itu atau orang yang menjadi yang butuh butuh solusi sama kita. Wah, gue bisa dipecat nih misalnya kalau dia bisa bekerja. Wah, saya bisa tutup nih, bisa pilot perusahaan kalau dia pemilik perusahaan gitu ya. Atau saya mungkin kompensasi yang kita terima akan dividen yang saya terima berkurang nih. Nah, kira-kira gitu personal impact-nya dan seterusnya. Kita harus memahami ini. Dan untuk memahami ini semua harus ada engagement. Nah, engagement-nya seperti ini, Pak. Jadi artinya itu tadi ya. Jadi harus memahami kita lakukan itu sebelum dan selama serta setelah transaksi. Jadi kita melakukan approach-nya itu berkesinambungan. Mulai kita sebelum kita ketemu customer, kita pelajari dulu perusahaan kayak apa sih. Ini, tipikal perusahaan seperti ini gimana? Kita tahu laporan keuangannya kalau bisa 5 tahun terakhir seperti apa, gitu ya. Industrinya trennya gimana sekarang? Kompetisinya bagaimana? Harus paham dulu sebelum customer-nya itu ketemu, gitu. Kita ketemu sama customer-nya gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Seringkali orang sales itu tabrak aja langsung, ketemuin aja. Mau ketemu nih besok, ya ketemu aja langsung. Nggak ngelihat dulu perusahaannya perusahaan apa, masalahnya apa, industrinya kayak gimana, ada nggak bisnis. Nah, itu menurut saya tidak rekomendasi kayak gitu. Mendingan saya mundur, bukan mundur ya. Saya mendingan rearrange saja kalau besok ketemu saya belum ngerti apa-apa gitu. Bunuh diri itu, saya bilang. Kelihatan begonya gitu, ibaratnya kalau kita ketemu customer nggak ngerti masalah dia gitu. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, ini tipsnya kita harus dari ya ini contoh lah ya, ini semacam tadi terkait tadi sih sebenarnya. Strategi partner saya pikir saya lewat aja nih, cepat aja ya. Jadi satu contoh nih dari Brian Tracy ini, seorang superior salesman atau super salesman itu dia seringkali nggak compete dengan kompetitor. Dia compete-nya sama diri sendiri. Jadi tadi saya bilang record saya transaksi satu single transaksi berapa gede, sekian ratus miliar misalnya. Nah, gue harus bisa pecahkan tahun depan. Kalau tahun lalu misalnya saya udah achieve misalnya 500-600 miliar, saya tahun depan harus misalnya 700 miliar atau mungkin 1 triliun. Dan saya alhamdulillah pernah, Pak, dari suatu perusahaan yang saya lead itu revenue-nya mencapai lebih dari 1 triliun dengan hanya jumlah orang 100. Jadi kalau ada tadi yang Mas Haryo komunitasnya nanya, saya ini transaksinya berapa gede sih gitu ya. Saya jawab aja sekarang bahwa saya pernah lead satu organisasi IT, gitu, jualan solusi IT, ya, revenue-nya itu 1 triliun lebih lah ya. Nah, dengan jumlah orang 100 orang doang. Jadi berapa kira-kira produktivitas per orangnya? 10 miliar lebih, Pak. Kira-kira gitu. Value-nya tinggi sekali gitu. Nah, itu kira contohnya ya. Nah, ini agak lama sih, terus terang saya butuh waktu lama nih terus terang. Jadi assessment mulai jadi tadi saya bilang tadi kalau kita melakukan engagement dengan customer, kita harus lakukan assessment ke customer-nya, opportunity assessment seperti apa. Kemudian kita harus akhirnya divalid, oke, memang opportunity valid nih, memang benar perusahaan ini memang butuh solusi dan dia sudah mengalokasikan budget. Dia harus misalnya dia 2 tahun lagi harus IPO, ada business driver-nya. Kemudian dia udah siap dengan change management. Nah, ini valid sebagai opportunity, ya kan? Nah, kemudian kita harus udah mulai nih melakukan sebaiknya kita kontak siapa ya, key people-nya ya. Kemudian kita melakukan discovery proses, masalah-masalahnya. Kita ketemu dengan orang
finance, orang operational, orang human capital, orang inventory, orang procurement, kita temuin semua, kita lakukan masalahnya apa. Jadi kayak dokter kita melakukan konsultasi gitu. Dan itu bisa berlangsung rata-rata seminggu lah ya asesmen itu. Dan kemudian bikin laporan finding gitu ya. Ya taruhlah 2 minggu, setelah itu 2 minggu kemudian kita presentasi di hadapan manajemen biasanya ya. Nah, baru dari situ kita akan develop proposalnya seperti apa dan seterusnya sampai akhirnya negosiasi. Dan kemudian kalau kita udah nunjukkan value di sini semua, si customer itu lebih banyak manggut gitu ya, manggut, oh iya benar Pak, oh iya benar Pak, oke, oh begitu Pak ya, oke, oke. Nah kayak gitu udah gampang tuh. Waktu kita kasih paling, oh segini Pak ya biayanya, ini berapa lama nih implementasinya, terus apa yang saya dapat nih Pak, oh begini Pak, oh oke, ya bolehlah negosiasi dikit-dikit gitu, akhirnya bisa close dengan cepat gitu. Jadi semakin lama kita di sini, ya semakin cepat proses di sini. Itu pengalaman saya. Ya. Tapi semakin kalau kita biasanya lakukan di sini cepat gitu, bahkan mungkin kita ujuk-ujuk langsung ke sini, disuruh presentasi dan demo gitu ya, cepat pokoknya kita nggak ngerti apa-apa di sini biasanya lama nih. Karena kita pasti di challenge, kenapa begini, kenapa solusinya begini, kenapa harganya mahal selama ya gitu. Karena kita belum ada pendekatan sama customer, belum paham betul masalah customer apa. Nah, jadi itu yang harus. Jadi kita kalau B2B sales itu jangan ragu-ragu untuk berlama-lama, bukan berlama-lama ya basically, bahasanya lebih tepat tapi ya. Harus lebih intensif melakukan lebih tepat ya, intensif engagement dengan customer, capek di awal tapi di akhirnya pada waktu negosiasi cepat. Gitu. Nah, itu pengalaman saya. Bahkan pada waktu negosiasi pun kita harus tahu kita siap negosiasi sama siapa, tipikal orangnya seperti apa, kemudian bargaining position kita bagaimana gitu. Kalau kita nggak close, dia lebih rugi atau enggak? Nah, kita harus tahu tuh. Kita bisa mainin dia gitu loh, secara secara psikologis. Nah, nanti ada bicara masalah psikologis sebenarnya di sini. Nah, itu udah habis ya, Mas ya? Ya. Aduh, sorry. Ya, jadi slide-nya masih ada beberapa sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Along the way. Nah, ini teknik untuk questioning-nya aja. Tadi yang saya bilang di awal. Ya, ini ya beberapa. Dengan cara ini dia akan banyak cerita dan kita banyak mendengar, banyak mencatat gitu ya, cepat aja. Nah ini ketika berhubungan dengan customer juga diperhatikan tidak melulu masalah rasional ya, masalah hal-hal yang sifatnya diukur, ekonomi seperti apa, risikonya seperti apa, cocok nggak solusinya sama kita, kemudian comply atau tidak dengan aturan regulasi pemerintah, terus politiknya gimana gitu. Tapi juga harus perhatikan customer buying psikologinya. Harapannya apa, ketakutannya apa, emosinya gimana, dia waktu itu mood laginya gimana. Jadi kalau ketemu sama BOD gitu biasanya, bahkan BOD tempat saya juga ya, saya lihat dulu moodnya nih, moodnya lagi enak atau enggak. Kalau lagi enak kita ngomong. Tapi kalau lagi enak, mendingan jangan dulu deh, jauh-jauh dulu. Kira-kira gitu, kasarnya gitu. Nah itu kita terapkan juga, jangan nekat aja main terabas aja gitu. Kita ketemu customer tanpa tahu emosinya gimana, dia lagi ada masalah atau enggak gitu kan. Nah itu jangan sampai. Kemudian pengalaman dia dan ekspektasi dia seperti apa, attitude-nya gimana, hobinya apa, dan itu harus tahu tuh. Karena kita waktu ngomong sama customer itu, ngomongnya ya ngalur ngidul dulu, supaya nyamain ritme ataupun nada dulu. Ya, kalau begitu klek, wah sama-sama main golf nih, enak nih ngobrolnya nih Pak, biasa main di mana nih Pak? Biasa main isian apa kosongan aja Pak? Wah kayak gitu-gitu. Udah enak itu, enak banget itu ngomongnya, bisa lepas sama sekali, bisa ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Nah, atau mungkin Bapak biasa apa nih? Wah, saya sih biasanya karaoke aja Pak, itu kira-kira gitu. Kalau wah saya nggak suka karaoke Pak, biar staff saya GM saya aja Pak yang ketemu ya Pak ya, oh nggak masalah ya, kira-kira gitu. Nah harus ngomong begitu, antara gitu untuk pendekatan dulu paling nggak gitu ya, psikologinya dulu dimainkan gitu ya. Belum bicara masalahnya gitu, kira-kira gitu ya. Jadi itu kira-kira Nah untuk selanjutnya, nah ini bicara emosi sama ya. Ya, ini masalah psikologi. Sebenarnya ada ini kaitannya juga nanti banyak dengan yang saya sebut sebagai, bahkan saya pernah diajarin itu bagaimana membaca body language dari suatu customer dan menerapkan NLP. Ini dekat nih Pak. Jadi kaitannya banyak. Ini ada tekniknya sendiri. Ini bisa ada satu sesi lagi nih harusnya. Dan tapi saya nggak begitu ahli dalam hal ini. Tadi kan ada Mas Haryo bilang ada yang bicara masalah apa tadi? Hypnoselling. Nah, ini erat kaitan dengan sini nih, memanfaatkan emosi ataupun hal-hal yang sifatnya psikologis atau psikis dari satu klien gitu ya. Itu penting gitu ya. Nah, ini logic plus emotion sama dengan perfect sales equation gitu. Jadi kita tetap harus logis gitu ya. Nah, ini ya kalimatnya. We buy an emotion
on emotion, justify with logic. Nah, ini keren. Saya suka nih, James Charlton. Jadi kita, seseorang itu customer itu beli dengan cara emosi. Orang kalau udah seneng, kayak tadi saya bilang, dia udah seneng sama Mercy, 400 juta, nggak pakai nawar lagi. Karena dia tahu biasanya harganya 600 juta, langsung jebret. Gitu kan. Dan justify with logic, logiknya itu tadi, gitu kan. Ya kalau nanti kondisinya normal lagi atau ya balik nggak normal lah, basically yang ini ya, gitu kan. Maaf, ya oke. Ya, Bang, maaf Pak. Lanjut lah ya, udah selesai ya saya bilang gitu ya. Nanti saya share ininya apa namanya materinya. Saya langsung diskusikan aja Mas. Ya, baik. Mohon maaf Pak Bambang, mungkin kita jeda dulu sejenak ya. Jadi ya? Kita jeda dulu untuk supaya kita ada waktu untuk tanya jawab ya. Oh ya, monggo. Oh berarti saya izin dulu ya. Ini memang kenapa saya batasi sharingnya 1 jam supaya ada jeda untuk tanya jawab ya. Oke. Sementara di take down dulu Pak Bambang. Okay. Teman-teman silahkan disiapkan pertanyaannya ya. Silakan disiapkan pertanyaannya, dan untuk tanya jawab Anda harus live langsung ya. Anda harus membuka layar Anda, kemudian Anda sampaikan langsung pertanyaan. Nah, sambil Anda mempersiapkan pertanyaannya, ini Pak Ganda sudah mempersiapkan kameranya untuk foto bersama dulu ya. Oke, silakan Pak Ganda, kita foto bersama dulu ya. Ya, silakan Pak Ganda. Oke. Minta tolong Bapak Ibu mohon izin untuk menyalakan videonya sebentar. Ya, sambil Pak Ganda menyiapkan kameranya. Ya, Bapak Ibu, memang Pak Bambang ini lebih dari 30 tahun sangat berpengalaman sebagai sales di bukan level small big small medium big lagi ya, tapi enterprise ya. Oke ya, jadi pengalamannya banyak sekali, jadi jangan heran kalau saking antusiasnya maunya semuanya di-sharingkan ya Bapak ya. Oke. Yang tertarik bisa undang Pak Bambang ya untuk sharing ya, rasanya sehari nggak cukup ya, perlu 2 hari ya. Bisa aja Pak. Tapi saya garansi ya, pengalaman beliau ini luar biasa dan rekodnya nggak diragukan lagi ya. Transaksinya nggak cuman miliar tapi triliun ya. Oke, jadi nggak main-main ya. Oke, silakan Pak Ganda. Oke, yuk. Kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang halaman kedua. Bentar. Masih banyak yang belum dibuka ya, yang halaman 2 nih. Ya, halaman kedua, kemudian halaman ketiga. Ya. Oke. Wah, masih banyak yang ditutup nih. Ya udahlah, nggak apa ya. Ya, kita kasih applause dulu untuk Pak Bambang ya atas sharingnya yang luar biasa ya. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Sudah Pak Ganda? Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Oke, sudah. Kalau sudah silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan buka saja videonya, kemudian silakan tanyakan ke Pak Bambang langsung. Oke, silakan. Pak Bambang, pesan saja supaya banyak teman yang mendapat kesempatan bertanya, tolong jawabannya ringkas saja ya Pak ya. Oke, silakan. Yuk, yang mau bertanya silakan. Saya Pak. Silakan Pak Arli, silakan Pak. Pak Bambang, terima kasih buat presentasinya hari ini, sangat membantu sekali. Pak, saya kan selaku business development, jadi banyak strategi-strategi yang memang harus kita laksanakan, salah satunya buat B2B ya Pak. Nah, salah satu strategi yang sering kita alami adalah saat kita mendapatkan database yang banyak sekali, dan memang itu adalah sales by phone.
Nah, itu salah satu strategi sales by phone di mana kita database-nya sangat mentah sekali ya Pak. Artinya tuh kita nggak tahu koneksi kita di dalamnya ke orang seperti apa. Artinya benar kita harus melewatin rules yang bisa dari resepsionis sampai kita mau ke top manajemen yang memang decision maker-nya. Artinya pasti banyak hal yang harus kita hadapi di situ. Itu salah satu kendala yang memang strategi sales by phone. Yang saya pengen tanyakan adalah gimana sih Pak untuk mencapai ke top manajemennya? Pasti kan saya sudah paham banget Pak Bang bilang bahwa butuh proses yang panjang gitu, apalagi ini B2B ya Pak, bukan retail gitu. Itu aja Pak Bambang, thank you. Ya. Terima kasih Pak Arli ya. Pak Arli atas pertanyaannya, menarik. Jadi tadi Anda bilang bahwa pendekatan sales Anda adalah secara telesales ya atau telemarketing ya, sales phone kan. Jadi memang tips and teknik untuk telemarketing dan telesales itu agak berbeda. Kalau yang saya sampaikan tadi, B2B sales itu lebih ke engagement langsung ya, ketemu langsung di era seperti ini tentunya dengan cara ya online lah ya basically ya. Jadi agak beda Mas. Jadi tentunya untuk telemarketing, telesales itu dari kita harus menyiapkan dulu database customer-nya ya. Dan kalau bisa harus ada kita memahami atau membuat semacam company profiling dari customer tersebut ya. Apalagi kalau customer tersebut misalnya kan banyak nih Mas yang Anda bilang tadi menawarkan solusi apapun produk-produk IT ya, laptop, komputer yang sifatnya dalam bentuk outsource misalnya. Itu banyak juga sih perusahaan-perusahaan butuh kayak gitu. Banyak kan perusahaan minyak tuh. Itu misalnya dia outsource misalnya 1.000 laptop gitu kan selama 5 tahun. Itu B2B juga Mas. Dan pendekatannya bisa minimize juga, nggak perlu sampai ke top manajemen juga. Tapi untuk perusahaan yang memang lebih kecil ataupun kebutuhan besar, maka pendekatannya bisa sampai ke top manajemen juga gitu. Nah, jadi syarat pertama adalah harus memahami profile dari customer itu. Ya, tapi kan saya belum ada engagement dengan mereka. Ya, sekarang zamannya sudah bisa googling banyak. Apalagi kalau perusahaan itu sudah part of the TBK company, anak perusahaan misalnya, pasti bisa Mas, pasti bisa. Pasti ada data mengenai perusahaan PT ABC ini apa gitu misalnya ya, bergerak di bidang apa, kemudian berapa jumlah karyawannya, berapa kalau laporan keuangan kalau nggak TBK agak susah gitu kan ya. Misalnya di industri itu dia pemain seberapa besar dibandingkan kompetitor yang lain ya. Kemudian siapa customer mereka, siapa supplier mereka gitu ya. Grup perusahaan apa gitu ya, preference bisnisnya sekarang ini menghadapi masalah apa gitu ya, industrinya seperti apa, gonjang-ganjing nggak gara-gara COVID gitu kan. Nah itu kan itu semua harus dipelajari semua ya dalam satu slide, satu kertas gitu, sehingga si telesalesnya tuh cara ngomongnya pun sudah sesuai dengan cara berpikirnya si customer gitu loh, udah tahu gitu loh. Jadi jangan sampai nanyanya kami menawarkan begini, Bapak bergerak di bidang perusahaan apa? Aduh, itu sih telat. Jadi kita harus tahu, kita menyadari bahwa perusahaan seperti Bapak harus di era yang susah seperti ini harus begini, bla bla. Oh iya benar, memang gini. Terus kami kebetulan punya pengalaman di perusahaan seperti Bapak, misalnya udah punya contoh ya, seperti ini. Oh iya, oh di sana begitu ya. Oh gitu. Udah tuh, mulai menarik tuh. Nah jadi harus cara engagement-nya via telesales, telemarketing itu nyambung tuh. Kalau udah nyambung, enak ngomongnya. Nah, itu yang harus dilakukan saya rasa, Mas. Ya, nanti ujung-ujungnya nanti kalau, wah ini kan saya senang nih Pak solusi Bapak gini, tapi yang mutusin bukan saya. Harus top manajemen saya. Nah, itu kesempatan Anda naik dengan sendirinya. Ya, kira-kira gitu, Mas Arli. Mudah-mudahan membantu ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Arli. Ya, terima kasih. Jawabannya keren sekali ya. Oke, silakan berikutnya kalau ada yang mau bertanya. Yuk. Saya Pak. Silakan Pak Budi. Oke, perkenalkan diri ya Pak Budi ya. Pak Ganda, Pak semuanya, salam sehat Pak Bambang. Ya. Bagus banget Pak itu Pak tadi ceritanya. Jadi memang gini Pak, tadi kan bicara mengenai harga, biaya itu kan tabu di awal ya. Tetapi boleh nggak sih Pak misalnya kalau kita tanya budget atau anggaran Pak? Karena takutnya khawatirnya ini kita bikin journey ya, impact journey gitu, tapi ternyata dia budgetnya hanya
cuma training aja gitu loh Pak. Nah, Iya. akhirnya kan Iya. ya kita capek di awal gitu loh. Tapi tadi Ya, benar. Bapak bilang kan ya sebaiknya capek di awal, tapi Iya. bagus di belakangnya gitu Pak. Itu Iya. gimana Pak? Betul. Makasih Pak Bambang. Makasih atas pertanyaannya Mas Budi. Sebenarnya hal seperti ini bisa dijawab dengan beberapa slide terakhir tuh yang saya belum sempat presentasi ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sekarang. Jadi gini, memang ujung-ujungnya ketika kita melakukan engagement itu intinya si customer punya budget nggak sih? Punya budget kemudian udah dialokasikan belum gitu loh. Karena punya budget satu hal, tapi belum dialokasikan itu lain soal lagi gitu loh. Budget kalau nggak dialokasikan ya nggak bisa dimainin gitu loh. Nggak dirilis ya sudah, nggak bisa dijalani juga gitu kan. Nah, jadi memang betul. Jadi nah ini ada satu stage tadi yang saya bilang discovery tadi ya di awal-awal itu. Kalau customer itu sudah punya masalah, punya target, punya sesuatu yang di resolve dipecahkan masalahnya di tahun itu ya. Apakah itu terkait dengan operasional, apakah itu terkait dengan sales, apakah itu terkait dengan finance accounting gitu ya. Kalau dia udah menyadari masalah itu, biasanya dia pasti sudah punya planning untuk memperbaiki gitu. Artinya kalau udah punya planning memperbaiki, harus diimprove nih. Perbaikan nih. Nah, perbaikan itu butuh cost, butuh biaya, butuh dana, butuh budget. Nah, kita memang kalau nanyanya di ujung-ujung di awal, apalagi kita belum kenal Mas Budi. Ini orang kok belagu amat, sotoy banget ya, sok kenal sok dekat nih, nanyain aja budget udah ada belum, nggak gitu juga. Kita tentunya harus nyamain persepsi dulu Mas, nyamain tone-nya dulu, ajak ngomong alur ngidul dulu. Oh iya Pak, oh gitu Pak ya, masalahnya begini. Kalau begini gimana Pak? Oh iya betul loh, saya begitu ya Pak ya. Iya, kalau gitu gimana sebaiknya? Nah udah kayak gitu kan. Nah udah tuh pelan-pelan tuh. Nah ini tapi kira-kira butuh budget berapa Pak ya? Nah sampai dia ngomong dulu gitu. Jadi jangan kita yang nanya. Oh itu gampang Pak, masalah budget nanti kita ngomongin dulu. Yang penting Bapak solusinya cocok nggak gitu. Kira-kira pendekatan ini masuk akal nggak buat Bapak? Gitu dulu Mas. Jadi nanti dia akan ngomong dengan enak gitu budgetnya. Dia akan ngeluarin, iya sih kemarin gue cuma budget. Nah kalau begini kayaknya sih gue mungkin cuman tahap 1 kayaknya Pak, tahap ini. Budget saya kurang nih Pak gitu. Oh ya nggak apa-apa Pak, nanti kita bisa bikin Pak. Bisa over the year, kita mulai dikatakanlah kalau Bapak setuju, kita kick off-nya di bulan ini Pak, nanti akhir tahun kita satu tahap ini bisa selesai. Nah, tahap berikutnya tahun depan aja Pak, budgetnya tahun depan. Nah, bisa begitu Pak. Jadi jangan kalau misalnya ternyata budgetnya kurang kemudian kita move out gitu, jangan. Apalagi kalau hubungan itu udah bagus gitu. Jabanin aja terus kasarnya gitu. Engage saja terus. Nah, tinggal masalahnya kita bagi berdasarkan stage gitu. Ya, karena untuk mendapatkan mengakuisisi suatu account itu nggak gampang. Dan itu mahal harganya, Pak. Udah dapat tuh masuk, kemudian gara-gara budget nggak ada, atau budgetnya kurang gitu, kemudian kita pergi cari tempat lain. Wah, itu menurut saya salah besar. Mungkin saja. Nah, itu salah satu cara, Pak ya. Cuman cara kita menyampaikan nanya budgetnya harus polite, dan harus masuk bener, sehingga dia nggak sadar bahkan. Dia akan buka sendiri gitu. Nah, itu akan terjadi, Pak. Memang jujur butuh kesabaran, butuh kejelian gitu ya. Butuh banyak questioning rather than kita bicara masalah produk, questioning dan dia akan jelasin dan kita listening. Itu Pak, itu kuncinya Pak. Saya kira itu Mas Budi. Oke, keren sekali jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Ini kesempatan berharga. Ya, saya selingan sedikit. Tadi pagi-pagi teman istri saya jemput istri saya pagi-pagi ngajak sepedaan ya. Jadi di era krisis ini gara-gara Covid ternyata ada cerita menarik ya. Teman istri saya datang terus bilang dari kemarin sudah kasih tahu besok pagi saya samperin ya, kita sepedaan ya. Terus saya nguping, sempat ada omongan begini. Ini sepeda saya meskipun bukan Brompton ya, tapi harganya 5,5 juta loh. Ini dibeliin oleh menantu saya loh. Ini Covid lagi krisis, saya beli lemah ya. Tapi ada yang beli sepeda ya 5,5 juta gitu ya. Kok dia bisa beli seperti itu gitu ya. Nah, itu tentu saja
rahasianya adalah karena value, ya. Karena apa? Karena dia bisa dengan bangganya cerita ke orang lain, ini sepeda harganya 5,5 juta loh, ya. Nah, itu. Oke, silakan. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ayo, ada lagi? Nggak ada? Ya, oke. Jadi saya ceritakan latar belakangnya kenapa saya sajikan tema value value based selling ini. Jadi karena beberapa waktu yang lalu saya memberikan training di beberapa institusi dan ada yang minta judulnya itu closing strategi, terus ada pertanyaan ya, Pak, gimana strategi closingnya gimana? Nah, saya bilang silahkan ikut hari ini. Kalau Anda mengerti esensi value, itu juga tidak harus disampaikan secara verbal atau non-verbal communication, tetapi karena saya mainnya digital marketing, kalau Anda bisa menarasikan ke dalam satu bentuk tulisan, kemudian Anda sebarkan dan orang itu baca, ya, maka saya garansi orang yang baca iklan Anda, kalau iklan Anda itu bisa menjelaskan value dari produk Anda, maka saya garansi Anda akan mendapatkan closing. Ya, nah itu closing strategi menggunakan value based selling. Nah, pertanyaannya, Anda bisa nggak menguraikan value-value dari produk atau jasa yang Anda jual? Ya, oke, itu dari saya. Oke, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan lagi. Masih ada yang tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Bambang mau kasih closing speech? Silakan Pak Bambang. Oke, jadi saya mau nunjukin satu aja, conclusion aja Mas, satu halaman terakhir supaya teman-teman bisa paham mengenai tekniknya. Udah kelihatan Mas? Ya, kalau sekarang waktunya boleh lebih Pak. Gitu, silakan Pak. Oh gitu. Ya, Ya, oke. silakan. Baik. Jadi teman-teman, ya. untuk Anda yang masih mau stay, karena Pak Bambang juga masih willing untuk sharing, Anda Ya. yang masih mau stay, silakan ya. Oke, silakan. Cepat aja Mas. Cepat aja, saya butuh waktu mungkin 5 menit lah ya. Jadi beberapa, kalau dalam ini kita biasanya bagaimana? Nah, how, tuh bicara masalah how. Jadi beberapa hal harus kita siapkan. Pertama, cost benefit analysis. Ini agak ngitung ya, kemudian ROI kalkulator juga harus dihitung ya, harus ada, kita jadi jualan nggak sendirian, jadi dilengkapi oleh pre-sales technical kita yang bikin pre-calculation lah, kira-kira begitu. Kalau misalnya si customer ini kita kasih solusi dengan nilai katakanlah berapa miliar gitu, dengan hardware, software, implementasi services dan jasa dan segala macam, nah di breakdown dan ada time frame-nya dan sebagainya, kira-kira kita harus hitung juga ROI-nya kapan, karena ROI itu gimana caranya, dia spending berapa lama, TCO-nya selama 5 tahun katakanlah, kemudian kita hitung nanti, misalnya paling gampang gini, kita ada sistem procurement-nya diberesin. Jadi kalau dalam setahun itu satu perusahaan itu spending untuk beli barang dan segala macam jasa ya, procurement-nya itu misalnya setahun itu let's say dengan revenue misalnya 100 miliar, dia spending kira-kira 20 miliar lah beli barangnya gitu ya. Maka dia mungkin harus bisa, dengan ada sistem aplikasi kita, itu dia bisa katakanlah bisa menghemat, misalnya kalau dia 20 miliar ya menghemat sekitar 5 miliar dalam setahun. Itu kan 5 miliar kalau dikali 5 kan berarti kan 25 miliar dia udah hemat. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita memberikan solusinya nilainya 20 miliar, berarti dalam tempo 4 tahun sudah break even point. Karena kasarnya gitu, paling gampang gitu cara ngitungnya ya. Nah, tapi itu contoh ya. Nah, kemudian juga kita harus melakukan POC. Kadang-kadang ada customer yang belum percaya juga setelah kita lakukan assessment, kita presentasi dan demo dan segala macam gitu ya. Wah, tapi kayaknya masih belum srek nih. Bisa nggak lo POC gitu? Jadi gimana tuh proof of concept? Jadi jalankan aplikasi ini dengan dummy data dari mereka gitu ya. Kemudian dia ingin lihat tuh laporan seperti apa, reportnya seperti apa. Bahkan bisa nggak dibikin dashboard-nya. Kalau itu bisa dikasih waktu misalnya let's say 2 minggu lah. Nah, itu kita harus prepare juga, just in case ditanya seperti itu. Nah, tapi jarang sih yang sekarang POC ini ya. Katakanlah dari satu opportunity 10 gitu, mungkin yang POC mungkin baru sekitar
di bawah 5 lah ya, 2 atau 3 perusahaan biasanya POC gitu ya. Apalagi di era COVID seperti ini, menghindari interaksi langsung kan, gitu kira gitu. Nah, tapi kita harus siapkan gitu. Nah, juga penting adalah testimonial ya. Jadi kita bisa sampaikan juga apa buktinya bahwa Anda solusinya proven. Nah, udah ada Pak, nih Pak, di perusahaan lain testimonialnya Pak, Bapak saya lihat tinggal lihat di tinggal lihat di YouTube gitu. Oh iya ya perusahaan itu begitu ya. Tapi gue nggak mau seperti mereka gitu. Saya nggak mau persis seperti mereka. Jadi nanti ada masalah exclusivity ataupun sesuatu yang unik ya. Gue mau lebih baik dari mereka. Kalau dia pakai ini, gue mau pakai ini gitu. Ada yang begitu loh. Ya, contohnya aja saya sebut lah ya. Antar pabrik rokok gitu yang terkenal lah ya, sebut aja ya. Ada J, ada G, ada B atau whatever lah gitu ya. Nah, itu kadang-kadang mereka bersaing. Kalau satu perusahaan rokok ini pakai solusi sistem ini, yang lain nggak mau pakai, mau berbeda. Pokoknya gue ingin buktiin dengan solusi yang lain lebih baik daripada mereka. Nah itu ada yang begitu Pak. Customer tuh kadang-kadang ada rasa-rasa seperti itu. Zaman dulu waktu antara Telkom dan Indosat masih bersaing ketat, itu juga gitu Pak. Nggak mau sama mereka. Sistem di Indosat sama Telkom nggak bakal sama. Bahkan AM-nya pun nggak boleh satu orang gitu. Harus berbeda gitu. Karena kalau dan harus pakai nomor HP yang sama dengan customer yang menjadi customer-nya gitu. Kalau saya jadi AM di Indosat, pakai nomor Indosat, nggak boleh pakai nomor Telkomsel. Dan sebaliknya, saya jualan ke Telkom harus pakai nomor Telkomsel. Sampai sedemikian gitu. Nah itu kayak gitu tuh harus kita perhatikan gitu ya sebagai seorang sales ya. Kemudian case study gitu ya. Nah case study untuk yang semacam samping tadi testimonial, apa masalah misalnya kita bikin dokumentasi dari suatu case study, use case lah disebutnya use case di satu perusahaan. Oh dulu nih perusahaan ini begini Pak. Contoh, saya ambil contoh ya. Saya pernah menjual solusi IT juga ke suatu perusahaan pharmaceutical Pak. Sebelum dia pakai sistem kami ya maksud saya, sorry. Perusahaan ini mungkin di luar top 10. Di luar top 10 ya. Kemudian sementara saya sudah dapetin satu customer di farmasi juga, dia mungkin terbesar nomor 2 pakai solusi saya. Nomor 3 pakai kompetitor saya gitu ya. Pakai merek solusi kompetitor saya. Nah, dia tinggal milih nih, pakai solusi saya atau kompetitor saya gitu kan. Nah, dia mau masuk top 10. Dan akhirnya kita dapat menang gitu ya di situ ya. Dan sekarang dia posisi di mana Pak? 5 besar Pak. Bukan lagi 10 besar, 5 besar. Dan sampai sekarang solusi itu masih dipakai. Udah 20 tahun loh, hampir 20 tahun loh. Ya, kayak gitu contohnya. Jadi case study itu penting gitu ya. Jadi oh udah dipakai sana ya, ada kompetitornya pakai ini ya gitu. Jadi itu penting. Nah, yang kedua yang keenam adalah proactive support. Jadi solusi sebagus apapun kalau supportnya nggak bagus ya, pelayanan customer-nya after sales service-nya nggak bagus, ya tinggal tunggu waktu untuk ditinggalkan udah pasti gitu. Apalagi sekarang persaingan makin ketat gitu ya. Nah, kemudian juga, kalau sekarang kan udah eranya digital ya, jadi yang namanya solusi itu udah gampang lah, ada tutorialnya, online guide, bahkan ada online guide via YouTube. Nah, beberapa produk dari kami yang di grup Telkom Sigma juga sudah ada tuh di YouTube gitu ya. Nah, itu bisa dilihat gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, itu tadi, differentiation ya. Jadi harus ada differentiation, harus ada pembeda, key differentiator. Jadi apa nih kelebihan kita dibandingkan kompetitor saya gitu ya dengan pakai solusi Bapak. Harus jelas gitu dalam value proposition ya. Nah, tadi exclusivity gitu ya. Jadi khas. Ini hanya ini ya yang pakai solusi ini ya. Dan ini menjadi semacam signature kita sebagai ini. Nah, itu ada kayak gitunya, Pak. Apalagi kalau kita ngomongnya itu sama shareholder atau owner gitu ya. Pasti ngomongnya harus beda dong. Gue yang punya perusahaan, gue mau begini-begini. Nah, itu pasti ada. Ada emosi di situ, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi ada fanatisme di situ, Pak. Ya, harus tahu persis ya. Jangan sampai kita nabrak gitu ya. Wah, ini orang kagak ngerti nih. Ah, males deh gue. Ah, gitu. Bisa begitu, Pak. Padahal solusi udah bagus, udah fit nih. Harga udah masuk. Tapi gara-gara itu akhirnya ilfeel dia. Ah, udahlah, males gue ngomong ini. Dia nggak ngerti maksud gue. Ya, gitu. Dia nggak ngerti apa yang jadi passion gue gitu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kemudian terakhir, last but not least, kita sudah added value. Deliver sesuatu itu lebih dari ekspektasi dia. Ya, kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Lebih murah sedikit, lebih bagus lagi. Kemudian ngasih training, misalnya training tambahan, gratis, gitu. Itu lebih bagus lagi. Nah, itu added value. Gitu. Nah, terakhir, bagaimana kita menyajikan value proposition. Jadi dalam satu proposal kepada customer,
jangan lupa ada satu slide, ini slide pamungkas Pak, kalau saya bilang, value proposition. So, kalau solusinya udah cocok, kemudian harganya udah cocok, pertanyaan berikutnya, kenapa gue pilih lu? Kasarnya gitu. Kenapa harus lo? Emang nggak orang lain nggak bisa? Apa value proposition lo? Gitu kan? Kasarnya gitu. Nah, ini Pak. Jadi inilah yang harus disampaikan. Apa saja? Yaitu dari sisi target market segmen yang kita harus sampaikan bahwa solusi ini cocok untuk solusi di industri ini, di segmen ini, karena sudah terbukti di beberapa perusahaan lain di industri tersebut. Kemudian ada yang tangible benefit-nya apa disampaikan dari hasil assessment ataupun dari hasil POC tadi. Kemudian juga bila ada main di compelling emotional pains. Jadi artinya kalau Bapak nggak mulai dari sekarang, 2 tahun lagi belum tentu Bapak bisa IPO itu Pak. Karena butuh waktu implementasi 1,5 tahun. Kalau tahun depan Bapak telat. Kalau telat Bapak nggak dapat duit dari IPO itu. Pusing lah dia. Nah itu mainkan di situ. Oh iya ya, gue harus buru-buru nih ya. Jadi gue harus putusin kapan nih? Ya paling lambat bulan depan lah Pak. Atau mungkin kalau bisa minggu ini boleh. Gitu. Sambil bercanda aja. Kasarnya gitu lah. Nah kemudian harus ada competitive differentiation. Apa bedanya dengan solusi lain? Nah ini harus sampaikan juga. Nah jadi semua ini harus dalam beberapa kalimat aja. Value proposition mungkin maksimal 5 poin saja. Value proposition itu 5 poin saja, gitu ya. 5 bullet point, gitu ya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu nanti top manajemen nggak nyangkut itu. Wah, pusing gua, ruwet. Apa sih maksudnya? Gua nggak ngerti. Kalau bisa 3 poin lebih bagus. 3 poin aja. Itu biasanya saya begitu. Maksimal 5 gitu ya. 5 poin ya. Dan jadi value-nya harus concise ya, menyatakan value ya, value proposition tadi harus concise, harus pas gitu ya. Harus penting, harus unik, harus relevan, signifikan dan critical gitu ya. Dan satu lagi benefit-nya harus spesifik, smart ya, spesifik, measurable, achievable, realistic dan tangible. Sebenarnya ada yang intangible juga sih anyway, tapi maksud saya yang tangible mungkin lebih dikedepanan karena lebih bisa dirasakan gitu ya. Karena kalau yang sifat intangible itu kan kadang-kadang bilang wah normatif aja loh, nggak bisa memberikan sesuatu yang kuantitatif. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka gitu. Jadi harus yang agak intangible gitu ya. Nah itu, adapun tipsnya tadi saya ulang sedikit. Pertama, kalau kita mau engage satu customer, apalagi itu suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, konglomerat yang sudah TBK, bla bla bla, harus pahami tentang customer tersebut. Caranya gimana? Gampang Pak, googling. Zaman saya jualan dulu belum ada Google loh Pak. Toh bisa saya dapat informasi itu, gitu kan. Apalagi sekarang gampang banget googling. Apalagi perusahaan itu udah TBK atau mungkin bagian dari grup perusahaan besar yang punya website, punya apalah banyak berita-berita tentang perusahaan itu. Isunya apa ketahuan semua gitu. Nah, bikin semacam account plan. Nah, ini teknik untuk bikin account plan juga ada lagi Mas Haryo. Ada lagi yang saya sebut kemarin TAS ya, target account selling. Nah, itu ada tekniknya lagi. Itu bisa satu sesi lagi, mungkin lebih ya. Itu sangat detail soalnya gitu ya. Nah, itu know your prospective customer. Jadi kalau Sun Tzu kan bilang, kalau pakai Sun Tzu ya, kalau lo mau menang perang, kalau Anda ingin menang perang, ketahuilah kompetitor kamu siapa, pemusuh kamu siapa, tahu kekuatan kita sendiri gimana, kemudian tahu battleground-nya ya, yang kita berperang di mana, ataupun benteng mana yang kita rebut. Jadi kalau kita tahu tiga-tiganya itu, most likely kita menang perang. Kalau salah satu kita tidak memahami, misalnya, oke lah, gue tahu customer-nya si ini, tapi gue nggak tahu siapa kompetitor gue. Wah, itu bisa, kita tahu solusi kita kan. Wah, itu bisa tiba-tiba, wah, gue nggak kira dia masuk ke situ, gue nggak tahu. Nah, itu bisa kalah. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, itu know your prospective customer. Nah, kemudian juga tahu mengenai industri dan market dari customer itu. Misalnya di consumer goods, yang lagi rame apa nih, isunya apa nih, misalnya ya masalah apalah, saya nggak tahu, perang harga lah, atau mungkin keran impor terigu yang mendadak susah gitu ya, atau mungkin ada apalagi lah saya nggak tahu. Nah itu harus di find out gitu loh ya. Jadi itu. Nah kemudian yang ketiga adalah, nah setelah tahu customer-nya seperti apa, profilnya seperti apa, industrinya seperti apa, ya bisnis driver-nya seperti apa, nah kita harus
cari tuh orang yang right people to communicate, ya. Jadi nggak mungkin juga kita langsung ujuk-ujuk ketemu dengan dirutnya atau direktur keuangan, kan nggak mungkin. Kecuali kalau kita punya hubungan dekat ya, itu bisa juga sih. Hubungan dekat misalnya, oh ini ada saudara gue di sini, gue kenalin sama CFO-nya, bisa juga sih anyway. Tapi biasanya di middle level, biasanya sebagai mentor kita, sebagai teman kita, yang bisa ngasih tahu, Pak, nih perusahaan lagi begini nih Pak. Nah, harus ada itu. Nah, bagaimana caranya Pak? Memang harus ada explore. Jadi waktu pertemu pertama itu harus ketemu banyak beberapa orang, Anda harus bisa mengidentifikasi, oh kayaknya orang ini enak nih diajak ngobrol nih. Nah, ya, oh orang ini kayaknya mengkritisi gue terus nih, kayaknya jadi enemy gue nih. Dia mungkin dia pro dengan kompetitor saya nih ya. Itu harus hati-hati. Nah, itu ada tekniknya lagi, Mas Aryo dan teman-teman semua. Ada tekniknya lagi. Namanya istilahnya itu political landscape. Nah, jadi nanti dalam memetakan customer komplain tadi, kan kita harus tahu tuh struktur organisasinya, ya. Oh, dirutnya siapa, direktur keuangannya siapa, direktur operasinya siapa, CIO-nya siapa. Nah, tapi seringkali dalam mengambil keputusan tidak mengikuti struktur organisasi tersebut. Nah, itulah yang disebut political landscape. Biasanya GM ini langsung lah ujuk-ujuk ke CFO nih, atau ujuk-ujuk langsung ke dirut nih. Bisa nih Pak, karena dekat hubungannya, karena hobinya sama, main golf nih. Ah, gitu. Nah, itu harus tahu tuh hubungan-hubungan relasi itu gitu loh. Oh, berarti gue nggak perlu dengan direktur ini ya, langsung aja gue GM langsung naik ke atas, bisa. Nah, seperti itu. Nah, harus ketemu orang yang pas gitu ya, untuk bisa meleverage solusi dan value kita. Kemudian lebih banyak dengar daripada lebih banyak mendengar untuk memahami gitu ya. Jangan kebanyakan ngomong mengenai produk gitu ya. Nah, ini yang kesalahan fatal kebanyakan sales itu gitu. Terutama ya sorry to say, sales yang mungkin nggak pengalaman, itu bicaranya masalah produk, so what gitu. Saya customer akan ngomong, so what? Kalau lu punya semua kecap nomor 1 ngakunya kan gitu ya. Si customer, so what gitu. Terus what's in it for me gitu. Nah, itu kayak gitu tuh. Itu kalimat-kalimat yang udah menyatakan negasi ataupun challenge gitu ya ke kita ya. Terus kenapa emang? Kalau solusinya bagus, lu tahu apa gitu. Terus untungnya buat gua apa? Nah, itu susah. Kalau udah kayak gitu susah. Nah, itu karena kebanyakan ngomong dari kitanya gitu. Padahal kita harus dengerin dulu apa maunya gitu. Nanti ditembak-tembak pada waktu tempat yang pas gitu. Di mana dia ngomong tadi, oh iya benar sih. Oh iya, gue butuh kayak gini ya gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian be genuine and be punctual. Nah, ini penting. Jangan terlalu kadang-kadang ya, karena pingin sok kenal sok dekat, kita kadang-kadang suka niru gaya-gaya orang lain gitu kan. Kita santai aja. Kita adalah kita, ya udah. Ya, yang pasti harus tepat waktu. Jangan kita meeting jam 2, datangnya jam 3. Kalau perlu setengah 2, udah datang dulu customer, nunggu lebih lama lebih bagus daripada mereka nunggu lama gitu. Mendingan kita yang nunggu lama di lobi daripada dia yang nunggu lama di ruang meeting gitu. Ya. Jadi itu be punctual ya. Dan juga jangan niru-niru orang gitu. Ya, lo basi gitu kasarnya. Ya jangan gitu ya, santai aja seperti kita aja biasa gitu. Jangan terlalu dipaksain juga kalau kita misalnya nggak biasa pakai dasi gitu ya. Paksain pakai dasi gara-gara kompetitor kita pakai dasi gitu ya. Atau mungkin kita nggak biasa pakai batik ya. Ya jangan nggak ya biasa aja pakai normal asal kata istilahnya asal kita rapi, sopan gitu ya. Saya rasa itu oke gitu. Nah, kemudian keenam, karena kita nggak mungkin engage apalagi suatu proyek yang besar gitu, pasti membutuhkan tim juga, research, technical untuk nyiapin POC, demo, presentasi dan segala macam, engagement dan segala macam, survei. Nah itu udah pasti kita align your team untuk engage further gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita juga harus ingat juga plan and discuss customer success. Jadi kita harus ngomongnya itu bukan hanya untuk tahun ini, tapi untuk 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Bapak nanti bisa begini. Oke. Jadi habis ini solusi gua apa nih? Nah, itu harus tahu. Jadi harus ada semacam kita bisa ngedrive mereka untuk pengembangan IT berikutnya gitu. Misalnya kalau itu IT ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa Pak. Bapak bisnis untuk dengan customer itu bukan hanya untuk hari itu aja Pak. Itu akan stay for the long relationship. Apalagi jika tahu misalnya pejabat itu atau mungkin Bapak itu akan mengembangkan bisnis di perusahaan lain ataupun di industri lain atau pindah ke tempat lain, itu kalau hubungan kita bagus Pak, pasti akan dipanggil lagi Pak. Oh iya, gue kayaknya ada dulu vendor gue tuh kayaknya enak tuh untuk mengembangkan IT ini, gue panggil lagi deh. Dulu saya di perusahaan itu sukses tuh. Nah, itu stay for the long relationship. Jadi
kita harus memberikan image yang positif lah buat si customer itu ya, supaya mereka mau call kita lagi untuk doing business gitu together. Nah itu. Last but not least ini Pak, jadi value selling itu most effective dalam B2B sales environment, di mana company itu ingin memanfaatkan value untuk differentiate mereka terhadap kompetisi. Ya, jadi kita ini penting banget nih. Jadi kalau solusi kita memang cocok untuk mereka resolve dan bisa mendifferentiate, membedakan mereka terhadap kompetitor mereka, maka itu akan menjadi alat buat mereka untuk dipakai gitu kasarnya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus pertama tadi understand about your prospective customer, industry market. Kemudian yang kedua adalah find out business issue dan business driver-nya apa, dengar dan juga put empathy ya. Kita jangan sotoy juga gitu. Jadi dengerin tapi juga jangan kemudian oh iya Pak harus begitu Pak, jangan sotoy juga, jangan buru-buru sotoy lah kasarnya gitu. Harus berempati ya. Paling nggak nanti dia lama-lama dia akan istilahnya apa orang Jawa leles diri gitu apa namanya. Ya udahlah terserah Pak Bambang aja deh atau apa gimana baiknya gitu. Udah kayak gitu enak tuh kita mainkan gitu. Nah, kemudian trying to propose appropriate solution yang fit dengan untuk meresolve customer business issue dengan performing value and benefit tadi ya udah ya. Nah, kemudian kalau saya sebelum negosiasi bicara masalah harga bisa turun atau enggak atau gimana gitu ya, saya biasanya mainkan di business scheme dulu. Jadi itu sebagai cara untuk kita kasarnya ya mengalihkan gitu ya, bukan mengalihkan ya, memberikan beberapa opsi gitu, biar mereka itu sendiri mikir juga, not specifically bicara harga lo bisa turun berapa persen nih, cuma itu doang. Nah itu saya nggak mau tuh kayak gitu di track seperti itu, nggak enak lah pokoknya intinya. Kita bakal banyak lebih kalah daripada menang kalau dari sisi itu kalau cuma bicaranya kayak gitu. Coba kita ajak dia berpikir untuk business scheme-nya aja. Dia mikir wah iya kalau gini gimana ya, berarti ini untuk berapa tahun ke depan gimana gitu ya. Itu tuh mainkan di sisi itunya. Kemudian gimana nih kita mau manage service aja Pak lebih baik Pak, atau kita main di cloud aja Pak ya. Udah tuh totally different pricing tuh, jadi nggak isu lagi tuh. Oh gitu ya, lebih enak ya. Jadi gue nggak butuh orang lagi dong, nggak perlu nambah orang lagi. Iya Pak, Bapak nggak perlu repot-repot ngurusin lagi Pak. Server upgrade, storage upgrade tiap tahun mati Pak. Berapa costnya tuh di luar kita Pak? Oh iya ya, kalau gitu mendingan gue outsource aja kalau semua ya. Oke, kalau gitu gimana ya? Dihitung itu mulai. Nah, sudah mulai Pak pendekatan outsourcing. Ya, saya kasih tahu aja Mas Haryo, suatu perusahaan yang pernah Anda bekerja di situ setelah yang kita setelah tahun 2000-an itu outsourcing ke tempat kami dan sudah berjalan 4 tahun dan diperpanjang lagi. Alhamdulillah. Jadi itu suatu contoh di mana banyak perusahaan-perusahaan swasta itu dengan apalagi dengan situasi COVID seperti ini nggak mungkin di manage secara offline oleh orang IT-nya. Mereka mengoutsource hardware, software dan semuanya sebagai managed service under kami. Kenapa? Karena kami memiliki data center-nya, kami punya space-nya, punya hardware-nya, punya orangnya, punya expertise-nya. Jadi mereka tinggal berlangganan jasanya saja. Dan itu sifatnya OPEX. Itulah yang saya sebut business scheme. Jadi daripada saya keluarin duit di muka sekian puluh miliar dalam tempo setahun, mendingan saya spread ya. Setahun berapa? 10 miliar, 10 miliar. Kalau buat suatu perusahaan yang revenue-nya 500 miliar atau 1 triliun, 10 miliar jadi kecil. Jadi kecil setahun. Sebagai rutin cost, sebagai OPEX, itu operational expense gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah kira-kira terakhir, nurture your customer relationship untuk menjadi strategic business partner. Itu Pak, kira-kira Mas Haryo, Bapak Ibu sekalian, konklusi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, waktunya nggak cukup tadi untuk di waktu normal. Kayak main bola aja, injury time. Jadi monggo kalau mau ada yang mau nanya lagi, saya open dan tapi kalaupun tidak, materinya saya akan share ke Mas Haryo untuk diberikan kepada semua audiens. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sama kata-kata dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk
Pak Bambang Hari Purnomo ya. Ya. Baik, dengan ini acara saya tutup. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa di pekan depan. Sudah saya siapkan pembicaranya ya. Oke Pak Haryo, Tetap Pak Bambang, terima kasih atas sharing-sharingnya.